kabar siang hari ini, Pak? Alhamdulillah, meskipun di tempat kita cuaca agak dingin-dingin seperti ini, kita sehat semua. Pak Bikin juga. Alhamdulillah, Pak. Kita kesibukan ini masih diberi kesehatan, Pak. Ya. Untuk akhir-akhir ini kesibukannya Bapak apa saja ini, Pak ya? Kesibukan akhir-akhir ini yang pertama terkait dengan tugas kedinasan di dua sekolah itu tentunya sudah butuh atensi lebih. Kemudian terkait dengan tugas PP melaksanakan pendampingan juga itu memerlukan waktu tersendiri. Dan alhamdulillah sampai saat ini bisa terjalan semua. Oh iya, Pak, ini saya berencana mewawancarai Bapak terkait tugas saya selaku calon guru penggerak pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang benar pada murid. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara, Pak ya? Ya, bersedia, Pak. Apalagi ini terkait dengan Pak Bikin sebagai CGP di tempat sekolah kita, tentunya sebagai stakeholder ataupun pimpinan yang ada di sini pasti mendukung untuk keberhasilan ini. Langsung saja, Pak ya. Siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Terima kasih Pak Bikin. Terkait pertanyaan tersebut ada dua hal yang saya pahami terkait dengan bujukan moral dan dilema etika. Yang pertama, bujukan moral itu antara benar dan salah. Pastinya kita harus paham bahwa yang kita lakukan adalah yang benar. Kalau yang salah kita kesampingkan. Yang kedua terkait dengan dilema etika. Dilema etika itu sepanjang yang saya pahami bahwa dasar-dasar kita mengambil keputusan adalah antara benar dan benar, tapi baik dan lebih baik. Skalanya mana yang harus kita dahulukan. Itu menjadi patokan saya selama ini mengambil keputusan terkait dengan tugas-tugas kedinasan ataupun lainnya di sekolah. Jadi saya garis bawahi sekali, bujukan moral itu tidak bisa ditawar, tetap kita ambil yang benar. Kemudian kalau dilema etika kita jadikan mana skala nanti yang harus kita ambil lebih dahulu. Demikian Pak. Berarti untuk bujukan moral itu pasti jelas kita harus menyikapi bahwa kita harus langkah yang diambil adalah yang benar, Pak ya. Benar. Dan untuk yang dilema etika berarti kita harus ada skala prioritas. Skala prioritas, betul Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam hal ini berarti ada dilema etika. Dilema etika. Baik, terima kasih Pak Bikin. Terkait dengan dilema etika itu juga yang pertama dalam pengambilan keputusan itu yang pertama ketika keputusan itu harus saya ambil sendiri sebagai pimpinan, itu akan saya ambil sendiri tentunya berdasarkan pemahaman yang saya pahami terkait dengan dilema etika tadi, baik skalanya, urutannya mana yang membawa manfaat untuk cakupan yang lebih luas, itu yang akan kita dahulukan. Kemudian ketika terkait dengan aturan yang harus melibatkan pada pihak lain, baik itu misalnya dewan guru di sekolah, kemudian komite ataupun stakeholder yang ada, kita akan bahas bersama dulu di situ. Nah, atas dasar apa kami memberikan arahan, memberikan acuan dalam pengambilan keputusan dalam rapat itu adalah tadi kembali lagi pada urutan mana yang skalanya lebih bermanfaat untuk banyak pihak, kemudian skalanya itu terkait dengan keputusan yang lebih tinggi, cakupannya lebih luas, itu kita dahulukan. Tetapi poin utamanya dari itu semua adalah yang berpihak pada murid. Demikian Pak Bikin. Berarti intinya setiap kali ada permasalahan yang dapat melibatkan berbagai pihak, tentunya Bapak akan melibatkannya. Betul. Terus yang utama adalah berpihak kepada murid, ya. Betul ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak?
prosedurnya Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama kita identifikasi dulu bahwa apa yang saya ambil itu merupakan berupa rujukan moral ataupun dilema etika. Kalau rujukan moral itu tadi sudah kami sampaikan, itu harus keputusan kita adalah mengambil yang benar. Kemudian kalau dilema etika itu tadi sudah saya sampaikan bahwa cakupannya mana yang bermanfaat untuk banyak pihak, levelnya itu lebih tinggi yang harus didahulukan, tetapi intinya tadi berpihak pada murid. Kemudian setelah saya pelajari tadi identifikasi, cakupan, substansi, maka kajian berikutnya saya adalah melibatkan para pihak yang harus kami ajak bermusyawarah sebagai dasar pertimbangan mengambil keputusan. Setelah itu baru kita ambil keputusan dan kita tuangkan dalam bentuk baik itu berita acara ataupun berupa keputusan-keputusan yang secara legal itu bisa kita menjadikan dasar keputusan secara resmi. Demikian Pak. Berarti prosedurnya biasanya Bapak pertama mengidentifikasi, selanjutnya kalau perlu melibatkan beberapa pihak untuk ada pertimbangan-pertimbangan, ya. Selanjutnya dibukukan untuk administrasi biar kedepannya ada hasil. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada di lima etikanya Pak? Terkait dengan yang efektif tadi, ketika berpedoman pada tadi pemahaman terkait dengan dilema etika tadi, cakupan, skopnya, kemudian tingkat urgensitas tadi, berpihak pada murid, dan itu yang selama ini kita lakukan Pak Bikin, baik itu tahapannya, prosedurnya, ataupun pelibatan pihak-pihak yang kita libatkan. Nah, dengan demikian ketika kita mengambil keputusan terkait dengan dilema etika dan sejauh ini saya pahami itu sudah sesuai dengan yang saya pahami bersama dan alhamdulillah baik-baik saja. Berarti intinya kita melihat cakupannya dan juga tingkat urgensinya ya? Urgensinya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Berarti tantangannya apa Pak ya? Oke, tantangannya adalah semakin maju itu kan dinamika perkembangan semakin kompleks Pak Bikin. Itu baik itu di internal pendidik, kemudian murid, kemudian orang tua murid dan masyarakat. Tentunya itu semua harus bisa kita atasi, karena sebagai pimpinan harus mengambil keputusan terkait itu semua yang ya hampir setiap hari kita harus melakukan pengambilan keputusan yang tepat lah terkait dengan dilema etika tadi, baik itu penanganan murid, pembelajaran, ataupun hal-hal yang pembagian tugas guru, komunikasi ke orang tua murid sampai ke stakeholder misalnya komite sekolah. Berarti poinnya adalah adanya dinamika yang semakin kompleks yang melibatkan kadang berbagai pihak ya, pendidik, murid, orang tua dan juga masyarakat. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Itu ada dua Pak Bikin. Yang pertama ada yang sifatnya mendesak, itu tentunya sifatnya tidak terjadwalkan, spontanitas, dan ketika itu harus segera kami ambil. Tetap secara langkah tadi mengkajinya, baik itu dilema etika yang cakupannya seperti apa, itu hanya secara pengambilannya mungkin tidak terjadwal.
ada yang terjadwal Pak Bikin, baik itu terkait misalnya dalam rapat bulanan itu menyampaikan hal-hal yang baru yang tentunya ketika ada informasi terbaru baik secara kedinasan, terkadang kan kita dihadapkan pada dilema etika, keadaannya seperti ini, apa yang harus saya ambil, saya dahulukan. Jadi ada yang spontan tidak terjadwal, ada yang terjadwal, misalnya minimal itu 1 bulan sekali kita mengadakan rapat sekolah. Nah, di dalamnya kita bahas, kita sampaikan. Berarti intinya ada yang terjadwal, ada yang tidak, Ada. tergantung kondisi dan situasi Pak ya. Betul, Namun demikian tetap memperhatikan langkah-langkah dan tahapan Pak. betul. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Terima kasih Pak Bikin. Kalau adakah seseorang mungkin tidak menyebut ke individu tertentu, tetapi selama ini yang terkait dengan apa namanya kewenangan ataupun hal-hal yang bisa memberi saran, nasihat kepada kami itu menjadi pertimbangan. Misalnya adalah pengawas sekolah ataupun jenjang atasan kami. Kemudian juga komite sekolah sebagai perwakilan dan teman-teman guru yang senior barangkali yang punya wawasan pemahaman yang lebih bijak itu menjadi bahan pertimbangan saya untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi adalah Pak faktor. Kemudian faktornya tadi tergantung tadi cakupannya melibatkan seberapa luas, kemudian level ke atasnya itu sampai sejauh mana. Kalau lebih tinggi tentu di atas sana. Berarti ini tergantung situasinya Pak ya, bisa ada kalau terkait kewenangan bisa ke atasan ataupun ke pengawas. Ini juga terkait ke siswaan ataupun permasalahan di sekolah bisa dengan komite guru dan orang tua ya. Betul. Artinya tidak keputusan semata-mata keputusan sendiri mutlak, tetapi harus melibatkan pada siapa itu digunakan Pak. Ya, ada pertimbangan dari pihak lain tadi ya. Betul. Ini yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema etika Bapak? Baik. Terima kasih Pak Bikin. Yang pertama itu adalah kita harus selalu belajar sepanjang hayat. Artinya terkait dengan pemahaman bidang yang harus kita kuasai untuk dasar mengambil keputusan, baik itu rujukan moral ataupun dilema etika, itu selalu update terkait juga dengan dinamika perkembangan di masyarakat. Yang kedua, pembelajarannya adalah ketika kita menggunakan musyawarah tadi tidak diambil keputusan sendiri, melibatkan banyak pihak, itu yang diambil keputusannya akan semakin kukuh, semakin kuat. Yang ketiga, dengan pelibatan banyak pihak sebagai dasar pertimbangan itu menjadikan keputusan yang diambil akan semakin lebih cepat, lebih baik Pak Bikin. Saya kira itu ada tiga hal ya Pak tadi terkait dengan belajar itu untuk menambah wawasan, dinamika. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Adanya pelibatan para pihak. Yang ketiga dengan melibatkan itu keputusan akan semakin baik. Terima kasih Bapak, ini perbincangan yang luar biasa, banyak hal yang dapat saya petik dari perbincangan ini. Terima kasih waktunya, mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala kegiatan ini mengganggu aktivitas Bapak di siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Bikin, apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Manakala nanti ada hal yang perlu kita benahi bersama, kita belajar bersama sebagai insan pendidikan yang kita selalu semangat untuk memperbaiki diri dengan
jiwa rendah hati dan lapang kita siap untuk belajar tahap-tahap selanjutnya. Demikian Pak Bikin, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya untuk siang hari ini? Alhamdulillah Pak, baik sehat alhamdulillah. Untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa Pak ya? Ya ini beberapa waktu baru ini persiapan Pokda Pak, karena memang sekolah kami akan melaksanakan Pokda di tingkat kabupaten seperti itu Pak. Oh, luar biasa, berarti ada murid dari Kali Tengah ini yang akan mengikuti Popda Pak ya? Iya Pak. Mohon maaf sekali di sela kesibukan Bapak ini saya ingin mewawancarai Bapak berkaitan dengan tugas saya selaku CDP. Apakah Bapak bersedia? Oke Pak, siap. Oke, langsung saja Pak ya. Iya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya. Saya selaku pemimpin di sekolah ini mengalami yang dilema etika dan rujukan moral, di mana dilema etika itu jadi ketika kita harus memilih dua Pak ya, dua di antara pilihan moral secara benar dan tapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral ketika situasi kita harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ya, yang saya lakukan untuk pertama kali yaitu mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Nah, ketika pengamatan itu saya mendengar kabar atau berita dari pihak-pihak terkait yang di mana kasus itu terjadi. Dari berita itu saya cek kebenarannya dulu Pak. Setelah itu pada intinya sesuatu itu kalau hal tersebut salah maka akan saya cross check dan saya akan tidak lanjuti. Namun jika hal tersebut sama-sama benar maka saya akan tempuh jalan musyawarah. Itu yang lain tentang identifikasi dilema etika dan rujukan moral. Gitu, Pak. Oh, berarti Bapak melakukan identifikasi dan cek kebenaran Bapak ya? Iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Sebagai pemimpin ketika kita tidak dihadapkan dalam situasi pengambilan keputusan, tentu kita harus identifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di rujukan moral atau dilema etika? Selanjutnya saya melakukan pengambilan keputusan memperhatikan paradigma dilema etika dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dan langkah pengujian keputusan tersebut. Misalkan di dalam sekolah itu ada keputusan yang diambil harus berdasarkan pada transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas Pak. Kita juga harus menghindari interaksi antar personal dari tekanan pihak luar, karena di sekolah juga tentunya punya hak untuk memastikan keputusan itu bagian dari kebutuhan sekolah dan aspek penting dari sekolah tersebut. Itu seperti itu Pak. Oh, berarti Bapak memperhatikan paradigma, prinsip, dan langkah serta pengujian pengambilan keputusan Bapak ya? Ya, Pak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkah prosedur yang saya lakukan adalah seperti ini Pak. Pertama saya kumpulkan informasi tersebut. Beberapa informasi dari rekan-rekan guru atau siswa terhadap sebuah permasalahan tersebut saya kumpulkan. Setelah itu saya identifikasi apakah nilai itu ada yang bertentangan atau nilai itu sebetulnya sama-sama baik seperti itu Pak. Lalu saya pertimbangkan dampaknya Pak. Pertimbangan dampaknya saya pertimbangkan apakah ini baik untuk sekolah atau mana yang prioritas lebih baik. Lalu saya diskusikan dengan tim yang terkait, misalkan dari pihak sekolah, rekan-rekan guru, tenaga kependidikan. Setelah itu pihak luar, kalau melibatkan pihak luar saya ajak diskusi terlebih dahulu. Saya terus analisis hal-hal tersebut sebelum saya ambil keputusan itu Pak, saya analisis dulu. Setelah itu baru saya ambil keputusan terhadap langkah-langkah tersebut. Lalu saya terakhir refleksikan Pak, apa yang sudah saya putuskan itu saya refleksikan agar ketika nanti terjadi lagi atau ada kasus-kasus yang lain berhubungan dengan dilema etika, itu bisa saya ambil keputusan dengan
mempertimbangkan hal tersebut dengan tepat, seperti itu Pak. Oh, berarti Bapak melakukan pengumpulan informasi, selanjutnya identifikasi, Ya. dilanjutkan mempertimbangkan ini itu yang prioritas, selanjutnya merefleksikan Pak ya. Iya, betul Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya. Pada kasus dilema etika, kita dalam mengambil keputusan tentunya ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan Mbak. Tidak semuanya putusan itu harus berdasarkan aturan. Kita ada 3 hal yang perlu saya pertimbangkan, yaitu yang pertama itu berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berbasis rasa peduli Pak. Dimana setiap ada sebuah kendala atau sebuah permasalahan tersebut tidak bisa kita langsung ambil keputusan begitu saja Pak. Kita harus banyak pertimbangan dan pemikiran. Misalkan saya di sekolah ada sebuah kasus dengan siswa misalkan seperti itu, kita harus diberikan terlebih dahulu rasa kepedulian kita terhadap siswa tersebut. Walaupun terkadang ada peraturan-peraturan yang harus kita sikapi juga. Kalau kita hanya berdasarkan berbasis peraturan, terkadang kita juga akan keliru seperti itu Pak. Jadi 3 prinsip itu, 3 hal itu selalu saya perhatikan dalam pengambilan keputusan, dan dampaknya, terutama dampaknya mana yang lebih efektif, dampaknya paling kecil. Karena setiap keputusan kadang ada yang sama-sama baik, sama-sama bermanfaat, dampak bagi siswa apa kayak itu, seperti itu Pak. Oh, berarti Bapak selama ini memperhatikan 3 prinsip tersebut tadi, yaitu hasil akhir, Ya. bisa peraturan maupun kepedulian Bapak ya. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya. Pada pengambilan keputusan tentunya kita tidak bisa mengambil keputusan yang bisa diterima semua pihak Pak. Beberapa memang ada keputusan yang bertentangan dan pihak yang berkeberatan, seperti itu Pak ya. Jadi menurut saya terhadap kasus dilema etika adalah permasalahan agak sulit untuk diputuskan ketika menyangkut hal-hal sama-sama benar Pak. Nah itu tantangannya seperti itu. Nah lalu saya pertimbangkan kembali nilai-nilai yang saya pegang teguh dan berlaku, dan tidak lupa tentunya kepedulian terhadap sesama juga harus saya perhatikan. Kami perhatikan di sekolah. Jadi ketika putusan itu dibuat, tentunya faktor-faktor resiko sudah kami minimalisir agar semua putusan yang diambil tentunya bermanfaat Pak. Yang bermanfaat paling banyak itu yang kami pilih, seperti itu Pak. Oh, berarti Bapak manakala ada kasus-kasus yang bertentangan beberapa nilai, tentunya Bapak mempertimbangkan nilai-nilai dan juga kepedulian terhadap sesama Pak ya. Ya. Selanjutnya, untuk apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terhadap sebuah kasus kita juga sebenarnya tidak ada jadwal tertentu Pak. Kita ada prioritas, jadi efektivitas dan prioritas waktu. Ketika masalah tersebut terjadi dan kita harus segera menyelesaikannya, kita tidak perlu menunggu jadwal yang terlalu panjang Pak. Jadi kita bisa komunikasikan dengan pihak-pihak terkait agar informasi yang kita dapatkan lebih banyak dan kita juga bisa mengambil keputusan. Yaitu tergantung seberapa besar mendesak dan seberapa besar pengaruhnya terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat, maka saya buat alokasi khusus kapan waktunya. Itu kalau sudah nggak mendesak masih bisa Pak. Tapi ketika masalah sudah mendesak harus kita selesaikan, ya secepat mungkin kami informasikan bagaimana supaya bisa berkumpul, bisa berkomunikasi, lalu saya buat ambil putusan yang terbaik. Seperti itu Pak. Berarti intinya Bapak mempertimbangkan keefektivitasan dan prioritas Pak ya? Iya, betul Pak. Oke, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus membuat keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan Mas.
Ini kebajikan yang saya pahami. Namun sebanyak itu saya juga harus melibatkan dewan guru atau pihak-pihak terkait terhadap permasalahan yang terjadi, Pak. Misalkan hal-hal yang salah atau hal-hal yang kurang tepat itu juga kami diskusikan terlebih dahulu dengan pihak siswa. Kalau melibatkan siswa, kami ajak diskusi. Ketika melibatkan komite, harus melibatkan tokoh masyarakat, saya ajak diskusi terlebih dahulu. Dan lembaga-lembaga lain yang mungkin bisa saya ajak diskusi untuk bisa dalam pengambilan keputusan itu informasi sebanyak mungkin, Pak. Jadi ketika ada keputusan yang saya ambil tentunya bisa bermanfaat untuk semua. Seperti itu, Pak. Berarti ini selain mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, Bapak juga perlu mempertimbangkan dengan pihak-pihak terkait Pak ya, baik itu dewan guru, tokoh masyarakat, komite yang dalam hal ini bisa membantu dalam pertimbangan Bapak. Selanjutnya ini mungkin yang terakhir Bapak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di 5 etika Bapak? Ya, terima kasih. Untuk pengambilan keputusan tersebut, saya selaku pemimpin tentu mengambil banyak hikmah di balik pengalaman tersebut, Pak. Yang pertama itu komunikasi, Pak. Ternyata komunikasi itu sangat penting dalam sebuah pengambilan keputusan. Saya komunikasikan ke beberapa pihak, ternyata ada masukan yang lain, ada yang bagus dari beliau-beliaunya yang memberikan masukan kepada kami. Yang kedua yaitu transparan, Pak. Dalam pengambilan keputusan kita kan harus transparan. Ketika keputusan itu kita buat, tentunya pihak-pihak yang sudah kita ajak diskusi itu tahu kita ambil keputusan seperti ini berdasarkan hasil-hasil tertentu. Yang selanjutnya yaitu fleksibel terhadap kendala yang terjadi. Ketika kendala itu terjadi harus mendesak kita selesaikan, ya kita harus secepatnya, tidak menunggu jadwal, tidak menunggu hal-hal yang lain, kita harus ambil keputusan. Dan tentunya nilai-nilai kebajikan diri, prinsip pengambilan keputusan, dan paradigma berpikir itu harus kita jalankan. Karena ketika ambil keputusan itu menjadi dasar kita untuk selanjutnya, Pak, dalam pengambilan keputusan dan bisa bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil. Ini seperti itu, Pak. Oh, berarti beberapa yang dapat Bapak ambil pelajarannya yaitu adalah bisa mewujudkan komunikasi dengan berbagai pihak, melakukan transparansi dengan berbagai pihak yang terkait dengan masalah tersebut ya, serta fleksibilitas terhadap kendala. Selanjutnya mempraktekkan nilai-nilai kebajikan dan juga perlu untuk mempertimbangkan paradigma dan juga prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Luar biasa sekali Pak perbincangan kita di siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan. Selanjutnya juga saya mohon maaf manakala dalam melakukan wawancara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf sekali lagi Pak ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.